Halo teman-teman, saya Anastasia Kinanti Putri. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang protokol TCP dan protokol UDP. Apa itu TCP? TCP merupakan kepanjangan dari Transmission Control Protocol, yakni sejenis protokol yang menopang sekumpulan komputer untuk bertukar data dan berkomunikasi pada suatu jaringan atau network. UDP merupakan kepanjangan dari User Datagram Protocol, yakni bagian protokol TCP/IP yang menunjang komunikasi unreliable atau tidak handal dan connectionless atau tanpa koneksi. Setiap protokol ini memiliki karakteristik. Untuk karakteristik TCP diantaranya berorientasi sambungan atau connection oriented, full duplex, memiliki layanan flow control, melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi atau dalam DARPA reference model, dan mengirimkan paket secara one-to-one. Sedangkan untuk karakteristik UDP, diantaranya connectionless atau tanpa koneksi, unreliable atau tidak handal, menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan, dan menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. Dengan adanya karakteristik ini, maka TCP dan UDP dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Seperti ini. Selanjutnya, dengan adanya karakteristik dan perbedaan tersebut, maka aplikasi dapat dibedakan ke dalam protokol TCP dan protokol UDP. Untuk aplikasi yang menggunakan protokol TCP diantaranya file transfer, email, telepon internet, layanan berbagi video Vimeo, layanan download bitcoin. Sedangkan untuk aplikasi yang menggunakan protokol UDP, diantaranya ada e-commerce atau Blibli, layanan Zoom, TV internet, layanan Spotify, jam internet, Withers service, dan layanan story WhatsApp. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerja TCP pada aplikasi. Sebagai contoh, aplikasi file transfer. TCP bekerja pada klien yang memiliki IP seperti ini, beserta dengan portnya. Kemudian, ada juga server yang memiliki IP address, port, dan soket, di mana untuk membangun TCP ini, kita memerlukan sinkronisasi terlebih dahulu. Sinkronisasi dari klien akan diberikan pada server, dan kemudian server menerima sinkronisasi tersebut. Setelah itu, mengirim SYN plus X sebagai balasan kepada klien. Klien pun menerima data dari server, dan kemudian mengirimkan X sebagai respon pada server. Setelah terjadi proses three-way handshake ini, maka koneksi sudah terbangun, sehingga klien dapat mengakses file transfer. Adanya TCP ini bermanfaat supaya klien yang mengakses file transfer ini dapat dijamin bahwa data yang dikirim dapat diterima dengan baik, dan data yang dikirim juga dapat diterima secara urut. Perlu diingat bahwa jika menggunakan protokol TCP, maka apabila terjadi sebuah kesalahan atau data yang dikirim tidak diterima dengan baik atau ada data yang hilang, maka server akan menginformasikan kehilangan data tersebut pada klien. Untuk contoh cara kerja pada email juga serupa, di mana terjadi sinkronisasi kepada server dari klien yang memiliki IP seperti ini dan port demikian, di mana server memiliki IP, port, dan soket. Setelah sinkronisasi dari klien, server akan mengirimkan SYN plus X kepada klien, di mana klien akan mengirimkan responnya berupa X kepada server. Nah, dari sinilah klien baru bisa mengirimkan email. Untuk cara kerja TCP pada telepon internet juga sama. Ada SYN plus X balasan dari server, kemudian X merupakan respon dari klien kepada server. Selanjutnya untuk layanan berbagi video Vimeo. Klien memiliki IP dan port seperti ini, dan server dilengkapi dengan IP, port, dan soket seperti ini. Untuk membangun koneksi, klien mengirimkan sinkronisasi, kemudian server mengirimkan SYN plus X pada klien. Setelah itu, klien pun merespon dengan mengirimkan X. Selanjutnya pada layanan download BitTorrent. Pada aplikasi ini juga, untuk melakukan download, menggunakan protokol TCP dapat berguna supaya download yang dilakukan dapat diterima dengan baik, dan data dapat didownload secara utuh. Selanjutnya,
kita lihat cara kerja UDP pada aplikasi. Misalnya pada aplikasi e-commerce. Di sini saya menggunakan contoh Blibli, di mana klien memiliki IP dan port seperti ini, dan server memiliki IP, port, dan soket seperti ini. Perbedaannya dengan protokol TCP, yaitu ketika aplikasi yang menggunakan UDP ini, maka sinkronisasi yang dilakukan dari klien kepada server akan dibalas oleh server dengan mengirimkan balasan dari sinkronisasi tersebut kepada klien. Namun dari sini, klien tidak memberikan respon balik pada server, sehingga server terus-menerus mengirimkan datanya kepada klien tanpa mempedulikan apakah data yang dikirim itu benar secara urut atau tidak. Pada e-commerce ini, karena menggunakan protokol UDP, maka ketika terjadi error atau apabila terjadi kehilangan data, server tidak akan memberikan informasi bahwa telah terjadi kehilangan data tersebut kepada klien. Pada layanan Zoom pun sama, di mana klien hanya mengirimkan sinkronisasi dan kemudian server menerima sinkronisasi tersebut, akan tetapi setelah server mengirimkan data kepada klien, klien tidak merespon data tersebut, apakah sudah diterima dengan baik atau belum. Karena yang terpenting adalah cara kerja UDP yang cepat dan handal. Kemudian pada aplikasi TV internet, bagaimana UDP bekerja pada aplikasi TV internet? Jadi, dengan klien yang memiliki IP dan port seperti ini, dan server yang memiliki IP address, port, dan soket seperti ini, maka klien akan melakukan akses ke UC-TV. Akses ini terjadi setelah klien melakukan sinkronisasi kepada server. Untuk layanan Spotify, di mana klien memiliki IP dan port seperti ini, dan server IP, port, soket seperti ini. Setelah itu terjadi sinkronisasi supaya klien diperbolehkan untuk mengakses layanan Spotify. Untuk jam internet, seperti ini. Sedangkan pada weather service, karena dia menggunakan protokol UDP, maka data yang dikirim dari server akan dikirim secara terus-menerus kepada klien tanpa mempedulikan apakah klien sudah menerima data tersebut dengan baik atau tidak. Pada layanan story WhatsApp pun serupa, karena menggunakan protokol UDP, maka cara kerjanya adalah ketika klien melakukan sinkronisasi kepada server, maka server menerima sinkronisasi tersebut dan data dikirim kepada klien, namun klien tidak membalas atau merespon apakah data dari server diterima dengan baik atau tidak. Nah, dari sini kita dapat membuat catatan bahwa cara operasi, jaminan pengiriman penerimaan data, proses pemecahan data, kepastian proses transfer data, hingga cara penggunaan menjadi pembeda antara TCP dan UDP. Pengiriman data dalam jumlah banyak juga menjadi faktor penting di mana TCP sanggup mengirim jumlah besar secara berurutan, sedangkan UDP secara tidak berurutan. Selain itu, yang perlu kita ketahui bahwa secara pengamatan, protokol TCP memang lebih unggul daripada protokol UDP. Namun, untuk beberapa aplikasi, justru protokol UDP yang jauh lebih unggul daripada protokol TCP. Hal itu tergantung bagaimana operasi dari masing-masing aplikasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada teman-teman. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dimengerti dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.